Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung, istiqomah. Bagi yang belum, segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan, anak izin bertanya. Jika anak yang belum diakikah waktu kecilnya, apakah nama yang diberikan orang tuanya sah atau tidak, Ustaz? Ada pula nama sah atau tidak sah? Nama itu sah semua. Dan jika akikahnya di waktu dewasa, apakah nama tersebut bisa diganti, Ustaz? Baik. Jadi nama, memberi nama dan mengakikahkan itu dua yang berbeda. Memberi nama yang baik sunnah Rasul, mengakikahkan anak sunnah Rasul, mencukur rambut anak sunnah Rasul. Jadi kalau anak kita baru lahir, Bapak Ibu, yang sangat dianjurkan, terutama hari ke-7, 1, beri nama, 2, akikahkan, 3, cukur rambutnya. Setelah dicukur, rambut yang tadi tercukur kumpulkan, timbang, lalu sedekah seberat perak dari rambut tadi. Misalnya rambut ini beratnya 5 gram, bersedekahlah 5 gram perak. Kalau emas lebih baik lagi, 5 gram emas kepada du'afa di sekitar kita. Setelah itu tambah satu lagi, khitan. Khitan anak kita segera. Ustaz, kasihan anak itu di khitan, Ustaz. Justru anak itu lebih baik waktu kecil di khitan. Kenapa? Coba Pak Ibu lihat yang kasat mata saja. 1, anak kecil tak banyak gerak. Betul? Kerjanya tidur. Bahkan anak kecil itu mungkin waktunya 3/4 tidur, 1/4 cuma untuk bangun. Dan kalaupun bangun, dia tak berlari ke sana kemari. Anak-anak ribu panjang ni kalau lahir langsung berlari atau dia hanya tidur aja? Tidur aja kan? Tak ada lompat-lompat langsung kan? Mana tahu langsung lompat pula, langsung main karet pula dia kan? Tak ada orang macam tu. Jadi anak kecil, kalau kita khitan waktu kecil, tak menyusahkan dia. Tidak menyusahkan Bapak Ibu, dia di situ saja. Takut pendarahan, apa gerakan anak kecil itu yang berat? Apa gerakan dia yang kasar? Tidak ada. Lalu Ustaz, kasihan kita Ustaz, apa yang perlu dikasihan? Justru beruntung anak itu dikhitan waktu kecil. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau anak itu kencing, itu ada ampas kencing itu yang akan terus berkumpul, mohon maaf, di dalam kulit yang dipotong ketika khitan. Kulub kalau bahasa fikihnya. Kalau kita potong bagian yang menyimpan tempat mengendapnya kotoran, ampas kotoran tadi itu, dia tak akan menyimpan ampas, tak akan membuat ampas itu menumpuk, lalu membusuk, lalu infeksi, sakit anak Bapak Ibu. Kira-kira kasihan atau sebenarnya beruntung anak kita? Beruntung anak kita, sehat, tak ada sebab infeksi, sebabnya itu sudah dibuangkan. Maka Bapak Ibu, 1, geraknya tak banyak, 2, dari kecil sudah dibersihkan, 3, ada penelitian. Saya cerita dengan Wa'atan itu kalau di kami, mereka tim Sunatron Indonesia biasa support mengadakan khitan ceria peduli umat. Sekarang sedang melakukan khitan di Kamboja. Kami Tawakaf Umat ikut support. Alhamdulillah, yang sudah daftar ikut khitan itu 500-an orang kata beliau. Targetnya 1000 orang. Masyarakat Muslim Kamboja. Jadi kalau anak ini khitan dari kecil, itu ada potensi memori otak dia berkembang lebih baik. Kalau di komputer itu macam motherboardnya. Sehingga anak kita berpotensi jadi orang cerdas kalau di khitan waktu kecil. Maka Bapak Ibu boleh tengok orang Barat, orang Yahudi, anak mereka kecil sudah mereka khitan. Usia di bawah 1 tahun sudah dikhitan. Kita, kalau anak kita kelas 4, kelas 5 SD dikhitan, apalagi mau masuk SMP dikhitan. Oh, begitu saya tahu, nak nanti dikhitan oleh dokter, dikhitan oleh bidan, dikhitan oleh perawat. Ditanya, mak, macam mana dokter, perawat atau bidan itu? Dia biasa pakai baju putih-putih. Asal nampak orang baju putih lari ada Bapak Ibu. Kenapa? Rasa-rasa mau dikhitan terus. Padahal yang datang ustaz pakai jalabiah ke masjid.
Ustaz pakai gamis, yang datang ibu-ibu pakai mukena ke masjid sekedar pergi solat jamaah. Tapi anak karena tahu dia akan dikhitan oleh orang berbaju putih, setiap nengok baju putih dia takut. Trauma dia. Kalaupun dia tak takut, dramanya banyak. Ada 10 orang yang antrian, saya nomor 10 aja lah. Biar dia dulu. Sudah selesai 10, dia bentar lagi lah mak. Minum kopi sikit dulu. Minum manis-manisan sikit dulu. Kuatkan mental dikit dulu. Ujung-ujungnya tak jadi. Khitan di tahun depan je lah mak, keluar libur satu lagi. Setiap libur minta undur. Ujung-ujung dah keras dah. Terpaksa pakai gergaji lagi. Atau kapak tumpul. Tak pakai juga, pakai sinsor lagi nanti. Maka Bapak Ibu, anak kecil kalau dikhitan justru sayang kita. Bukan kita tak sayang. Maka saya anak saya alhamdulillah yang laki-laki cuma 2 orang anak laki-laki saya. Yang pertama usia 3 tahun dah khitan, yang kedua 3 hari dah khitan. Anak guru kita si Sami umur 8 hari dah khitan. Maka Bapak Ibu rahmati Allah tak rugi. Jadi balik pada kajian tadi, anak kalau kecil beri nama, akikah, cukur rambut lalu khitan. Ketika diberi nama tidak saling dia jegal-menjegal dengan amalan yang lain. Kasih nama tadi sah, kasih nama tadi baik, tak perlu dirubah kalau nanti dia diakikah setelah dewasa. Meskipun biaya dia sendiri. Jadi Bapak Ibu, akikahkan anak kita. Kalau laki-laki sembelihkan 2 ekor kambing, kalau perempuan sembelihkan 1 ekor kambing. Ustaz, kalau tak mampu kita akikahkan bagaimana? Jika anak sudah dewasa, dia ingin akikahkan diri sendiri, boleh dia mengakikahkan dirinya menurut sebagian pendapat para ulama. Lagian kalau kita lihat, akikah itu kan bersyukur. Bersyukur kapan saja silakan dibuat. Tak ada larangan waktu. Seumur hidup silakan dibuat bersyukur. Tak ada larangan bersyukur di waktu dewasa. Lalu kalau kita bagikan makanan, akan banyak orang merasakan nikmat dari sedekah makanan kita. Tak ada yang rugi. Soal diterima Allah atau tidak, tak usah kita urus. Biar urusan Allah saja, terima atau tidak. Tapi kita diminta khitan, mampunya sekarang kita buat saat mampu. Ketika tak mampu, kita tak buat, karena memang kita tak bisa melakukan. Jadi buat saja, diterima Allah atau tidak, tak urusan kita. Soal nama, lagi tak perlu dirubah dan tak perlu dibuat akte baru, lalu dibuat pula pengakuan baru dari berbagai instansi. Tak perlu. Pakai saja nama yang lain. Pakai saja nama yang sudah ada. Apa perlu dirubah Ustaz? Tak perlu dirubah. Kalau ingin ganti Ustaz, ganti saja. Tak perlu gara-gara akikah ganti nama juga. Tak. Boleh ganti nama, boleh tetap nama. Dulu zaman Nabi, ada sahabat nama yang dirubah oleh Nabi. Termasuk ada sahabat, kalau kita baca hadis berikutnya, ada nama sahabat Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Namanya Sahal. Awalnya namanya Hazin. Oleh Nabi ditukar Sahal. Hazin sedih, Sahal lapang, Sahal mudah, Sahal urusannya sangat-sangat lempang. Oleh Nabi dirubah namanya dari konotasi negatif kepada yang baik. Boleh dirubah nama itu, tak ada masalah. Apalagi nama yang tidak baik menjadi nama yang baik. Dan tak perlu akikah. Nah, kalau ada orang kita mengatakan mesti potong kambing 1, potong kerbau 1, itu canda-canda saja. Tak serius-serius betul. Nah, lanjut, pertanyaan kedua. Ustaz, apakah kalimat mansanna fil Islam satu akar kata dengan sunnah? Kalau begitu, apakah ada orang yang buat tradisi-tradisi baik seperti ziarah kubur, hari raya 6 di Kampar termasuk sunnah? Nah, baik. Jadi kalimat sunnah itu secara bahasa bisa kebiasaan baik dan kebiasaan tidak baik. Tapi ketika disebut sunnah Rasulullah, hanya kebiasaan baik saja. Hadis man sanna sunnatan fil Islam atau sunnatan hasanatan atau sunnatan sayyi'atan, ini berbicara tentang tradisi secara umum. Tradisi itu bisa baik, bisa tidak baik. Sehingga kalau disebutkan hanya sunnah Nabi hadis ini, berarti ada sunnah Nabi yang baik dan tidak baik. Masuk akal? Tidak masuk akal sunnah Nabi tak baik. Tapi perbuatan manusia bisa baik, bisa tak baik. Sesuai dengan syariat baik, tak sesuai dengan syariat tak baik. Karena patokan kita baik tak baik itu syariat. Itu sebabnya setiap perbuatan baru muncul tak otomatis tidak baik, tapi bisa baik, bisa tidak baik. Makanya hadis kullu muhdatsatin bid'ah, setiap yang baru itu bid'ah, maksudnya perbuatan baru yang bertentangan dengan syariat, bukan mutlak perbuatan baru.
Maka sudah kita bahas juga di kitab Riyadhus Shalihin bahwa kita tidak boleh berbuat bid'ah. Apa maksud bid'ah itu? Perbuatan baru bertentangan dengan syariat. Tapi perbuatan baru sesuai dengan syariat silakan buat. Sama pengajian kita pagi hari ini. Apa saja kebiasaan baik, apa saja yang mungkin budaya manusia baik, mulailah inisiasi, contohkanlah, dan itu tidak apa-apa, bahkan bisa menyebabkan pahala mengalir untuk kita. Jadi sunnah ini dimasukkan situ, perbuatan baru muncul pertama sekali tanpa dipandang baik tak baik. Kalau baik mengalirkan pahala kepada kita, tak baik bisa mengalirkan dosa pada kita. Sama seperti Habil dan Qabil. Ketika Qabil membunuh Habil, hari ini kalau ada yang membunuh dengan zalim, dia akan kecipratan dosa karena orang membunuh meniru perbuatan dia. Jadi tak ada sunnah Nabi yang tak baik. Sunnah Nabi baik semua. Maka pandai-pandai memahami hadis dan mengajilah memahami hadis supaya tak salah kaprah. Yang repotnya kita yang buat pernyataan balik kepada kita. Contoh, setiap yang tak dibuat Rasul bid'ah. Ditanya orang, Ustaz, dakwah pakai radio roja itu boleh Ustaz? Kan tak dibuat Rasul. Ustaz, buat masjid di samping masjid yang sudah ada itu boleh Ustaz? Seperti Masjid Al-Badar yang di Rumbai itu, sekitar kan ada masjid. Apa kata orang yang alim? Yang biasa seperti itu masjid dirar, masjid orang munafik di zaman Nabi. Balik kepada kita. Maka pandai-pandai mengaji, pandai-pandai untuk bercakap dalam masalah agama. Tak mengerti baik diam, tak mengerti baik bertanya, lalu bercakaplah sesuai kapasitas. Tak mengerti, jangan berpandai-pandai. Berdosa dan mengalir dosa itu nanti kepada kita karena orang lain salah sebab kita. Ustaz, jikalau orang hatinya dipenuhi kebencian, mudah sekali merasa sakit hati dan benci pada orang lain, bahkan pada dunia yang dirasa tidak adil. Apa yang salah pada diri individu ini Pak Ustaz? Satu, akidahnya salah. Apa salahnya akidahnya salah? Dia tak mengenal Allah dengan baik. Dia tak paham bagaimana kudrah dan iradah Allah. Iradah Allah itu dia memberi kepada siapa yang dia mau. Kalau Allah memberi kepada yang dia mau, kita tak berhak iri, tak berhak mengatur, tak berhak dengki dengan pemberian Allah. Tugas kita kalau Allah memberi, terima dan puas dengan pemberian Allah. Tapi masalahnya kita tak terima dan tak puas. Disitulah maka hatinya selalu tak terima dengan apapun kebaikan di sekitar dia. Jadi orang ini masalahnya akidah, keyakinan dia. Orang ini butuh belajar mengaji lagi. Kalau ibu-ibu ikut pengajian di Majlis Taklim Az-Zahra, saya mengaji akidah di situ, kitab Jawahirul Kalamiyah. InsyaAllah kalau mengaji akan benar persepsi tentang agama. Akidah kalau benar, benar amaliyah. Akidah kalau benar, benar cara pandang kita dalam hidup. Akidah kalau salah, salah cara pandang kita dalam hidup. Ini masalahnya akidah dia, keyakinan dia kepada Allah. Dia tak yakin bahwa yang memberi rezeki Allah, yang mengatur Allah, yang membagikan Allah. Dia beri kepada siapa yang dia mau sesuai dengan kehendak dia, bukan kehendak kita. Selama ini kenapa kita dengki kepada orang? Kenapa kita tak pernah bahagia? Karena kita menganggap pemberian Allah mesti sama antara setiap orang dengan kita. Sehingga orang punya rumah, kita mesti punya rumah. Orang punya mobil, kita mesti punya mobil. Orang punya anak, kita mesti punya anak. Orang menikah lagi, kita mesti menikah lagi pula. Maka menengok orang poligami, makan hatilah bapak-bapak ni. Kemudian semakin tahu, semakin sadar diri, ternyata istri saya lebih bagak dibanding saya. Istri saya lebih berani dibanding saya. Sehingga tak pernah saya poligami, kata dia. Maka Bapak Ibu, kalau orang mampu, awak tak mampu, jangan paksakan. Nanti terjadi berbagai hal yang fatal nanti. Jadi orang ini masalahnya adalah balik kepada akidah dia. Maka caranya rajin mengaji, duduk-duduk majlis ilmu. Dengan duduk majlis ilmu makin banyak yang kita tahu, makin kenal bagaimana agama, makin kenal bagaimana syariat, sehingga makin paham dan makin tenang dan tak akan lagi ada penyakit hati macam itu. Tak ada ketakutan, tak ada keresahan, tak ada kekhawatiran, tak ada kegampangan. Kenapa? Kenal dengan Allah. Ustaz, apa amalan yang bisa mengeluarkan kita dari maksiat yang terus menerus seperti zina? Satu, berdoa kepada Allah. Dua, jangan dekati, jangan bergaul dengan orang buat kita berzina. Jangan, kalau misalnya gara-gara HP, jangan sentuh HP yang buat berzina. Ustaz, gara-gara chatting Ustaz, kapan perlu blokir nomornya? Kapan perlu hapus? Kapan perlu HP-nya kasih ke saya? Biar Bapak Ibu tak berzina gara-gara HP itu.
Kan nanti HP bisa digunakan pengurus masjid Muwahhidul Ummah untuk mensosialisasikan gerakan pengajian kita. Jadi Bapak Ibu, apa saja yang membuat kita berdosa, jauhkan diri kita dari situ. Itu sebabnya dalam hadis Riyadhus Shalihin yang sudah kita baca bab taubat, ada orang ingin taubat ketika dia membunuh 99. Ketika dia ingin taubat, tanya pada orang alim mengatakan taubat tak terima, dia bunuh. Lalu datang pada orang alim berikutnya, dia suruh kalau kamu ingin taubat, kamu bisa terima taubat tapi tinggalkan kampungmu. Kenapa? Kalau kita masih berada di kampung kita, di circle kita, di kelompok orang itu ingin taubat, itu taubat sambalado. Sekarang ketika keinginan taubat kuat, betul taubat. Besok keinginan melemah, kawan berbuat lagi dengan kawan. Begitu terus, tak akan pernah selesai. Tapi kalau kita tinggalkan, lingkungan sudah berubah, kita akan terbawa oleh lingkungan kita. Maka biasakan bergaul dengan orang baik, sehingga perbuatan tidak baik akan tertinggal sendiri. Tapi kalau lingkungan masih itu, tak akan pernah bisa kita meninggalkan maksiat, tak akan pernah bisa meninggalkan zina. Jadi intinya pertama doa, yang kedua tinggalkan semua sebab membuat kita berzina, yang ketiga Bapak Ibu sungguh-sungguh di hati betul-betul ingin meninggalkan. Kalau betul-betul ingin meninggalkan, lakukan semua hal yang membuat Bapak Ibu jauh dari situ. Ini kan kadang-kadang ke orang bilang saya ingin meninggalkan zina, tapi di hati dia sayang untuk ditinggalkan. Kapan lagi bisa dibuat? Cuma sekali-sekali bisa dibuat, hanya sekarang bisa dibuat. Itu tak akan pernah bisa bertaubat orang macam itu. Serius dari hati kita, buat dengan badan kita, dan benar-benar kita lakukan. Itu kira-kira wallahu a'lam. Ustaz, saya nak tanya, kalau ada orang makan duit anak yatim piatu macam mana? Makan duit haram itu, mau anak yatim yang punya, mau orang hidup yang tak yatim, mau siapa saja, tanggung jawab di akhirat nanti. Dalam Al-Quran, siapa saja makan harta anak yatim zulma, nanti di akhirat Allah akan jadikan api neraka masuk ke dalam perutnya, dan dari situlah api neraka itu menyala-nyala. Ini gambaran untuk setiap orang memakan hak orang lain secara zalim, apalagi harta anak yatim. Tak ada orang tua dia, tak ada orang yang spesifik mengasuh dia, memperhatikan dia. Dia susah, lalu disusahkan lagi. Siap-siap Allah akan balas dengan kesusahan di dunia dan di akhirat untuk orang seperti itu. Dihisab oleh Allah, berdosa dia perbuatan dia, dan tanggung jawab terhadap perbuatan dia ditagih oleh anak yatim, ditagih oleh Allah di akhirat nanti. Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap kakak kita yang menyekolahkan dengan uang yang bersumber dari pekerjaan yang tidak diridhai Allah? Tugas kita menasihati, tugas kita membantu. Mungkin dia menyekolahkan karena tak ada harta halal, Bapak Ibu usahakan dengan harta halal. Atau kalau dia tak bisa keluar dari jeratan yang haram, bantu dia carikan solusi. Atau bantu dia kepada lembaga yang menyelesaikan masalah dia. Contoh, di tabung wakaf umat bisa anak laki-laki sekolah tak berbayar. Di Az-Zahra ada porsi orang anak perempuan sekolah tak berbayar. Tunjukkan, bawa, antarkan, fasilitasi, semoga tertolong dengan itu. Jangan sampai kita risau, tapi kita cuma bisa menyerepet saja, bisa kita cerewet saja. Jangan, carikan solusi, beri pertolongan, buat hal yang bisa kita buat untuk membantu saudara kita. Ustaz, mohon penjelasan tentang saudara sepersusuan. Apakah menjadi mahram, boleh bersentuhan dan tak boleh menikah? Saudara sepersusuan, ma yuhramu minar radha yuhramu minan nasab. Hukum saudara sepersusuan sama dengan saudara nasab. Bila kita pertama usia 2 tahun, sebelum usia 2 tahun tadi menyusu sebanyak minimal 5 kali, maka disebut saudara sepersusuan dengan orang yang sama menyusu dengan kita. Ibu yang menyusukan, ibu sepersusuan, maka berlaku hukum haram halal sesuai dengan nasab. Sehingga perempuan dengan laki-laki yang sama ibu susuannya, mereka tak boleh menikah. Kalau bersentuhan, mereka tak berdosa. Tapi mereka yang tak sepersusuan, maka mereka hukumnya sama dengan orang lain. Contoh, saya berlima adik-beradik, sepersusuan dengan satu ibu. Lalu ada orang lain menyusu dengan mak kami, maka yang satu orang saya sepersusuan dengan kami. Tapi saudara dia misalnya bertiga saudara, 2 orang lagi tak pernah menyusu dengan mak saya. Itu tak ada hubungan dengan kami. Yang ada hubungan dengan kami cuma 1 orang menyusu tadi. Dan kami cuma punya hubungan dengan 1 orang saja. Yang 2 lagi kalau menikah dengan 1 di antara keluarga saya, itu boleh. Kenapa? Tak ada hubungan.
Kami cuma punya hubungan dengan mak yang menyusui, dengan saudara menyusui dengan kami. Mak kami kalau punya bapak, kalau punya ibu, punya saudara perempuan, punya anak perempuan, punya siapa saja yang kait dengan dia, itu sama dengan mama kemenakan kami, sama dengan paman kami, sama dengan datuk kami, sama dengan nenek kami, sama dengan saudara kami, sama dengan cucu kami. Dia sama macam mak kandung bagi kami. Saudara itu sama macam saudara kandung bagi kami. Jika mak kandung tak boleh menikah, kami tak boleh menikah dengan mak sepersusuan. Jika ibunya punya mak, nenek bagi kami tak boleh menikah dengan mak dia. Dia punya saudari perempuan, kami tak boleh menikah dengan saudari dia. Dan begitu seterusnya. Jadi ada hakam hukum kalau saudara sepersusuan sama dengan hukum nasab. Maka Bapak Ibu saya ingatkan, siapapun menyusukan anak orang lain, tolong diingat, tolong diberitahu orang lain, kapan perlu dicatat, kapan perlu ditulis, agar nanti jangan sampai orang sepersusuan menikah karena mereka tidak tahu. Amanah bagi kita yang tahu, ngasih tahu kepada mereka yang sepersusuan agar jangan menikah dengan saudara sepersusuan, dilarang oleh syariat, diharamkan oleh syariat. Itu saja, wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung di Rabu akan datang Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin setiap Rabu insyaallah tetap berjalan. Ada tak ada guru kita insyaallah tetap jalan. Mungkin saya menggantikan atau mungkin ustaz yang lain. Tapi yang jelas selama beliau pergi biasanya selalu saya diminta untuk menggantikan. Ketika saya tak bisa baru nanti digantikan oleh ustaz yang lain. Jadi insyaallah pekan depan kita tunggu arahan. Saya disuruh berarti saya datang. Kalau tak ada yang lain berarti saya yang datang. Jadi insyaallah pengajian tetap kita lanjutkan setiap Rabu. Riyadhus Shalihin tak berhenti meskipun ustaz kita safar. Demikian. Semoga manfaat. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.